Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bagaimana sampai saat ini telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, kebugaran, dan kehidupan. Dan tidak lupa pula kita panjatkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada yang terhormat, pada guru-guru SMA Negeri 25 Batam, dan yang saya hormati guru selaku guru agama di SMA Negeri 25 Batam, Bapak Ibu, yaitu Bapak Irwansyah, Bapak Rohim, dan Ibu Tini selaku guru agama. Pada kesempatan kali ini, saya Rizky Jatmiko ingin membawakan dakwah singkat yang berjudul Istiqomah di Era Digital. Menerima, itu temanya, menerima terlambatan sebagai rahmat Allah dalam menjaga tensi iman. Di era yang zaman modern ini, atau zaman digital yang serba cepat ini, pada zaman ini, yaitu mulai dari kita mengirim pesan dengan cepat melalui aplikasi-aplikasi pada zaman sekarang, dan belanja online sekalipun, sampai cari informasi, semuanya bisa dalam sekejap atau dengan cepat. Makanya kalau ada sesuatu yang kita rencanain tidak sesuai harapan, tujuan yang kita targetin malah jadi terlambat, atau keinginan yang lama yang sudah kita inginkan harus tertunda, rasanya jadi lebih mudah. Rasanya jadi mudah bingung atau bahkan kecewa banget kan teman-teman. Yang kita rencanakan tidak sesuai harapan yang kita harapkan, dan tujuan yang sudah kita targetin malah jadi terlambat, atau keinginan yang kita simpan lama-lama harus tertunda. Nah, hal itu teman-teman, barusan saya menemukan pesan dari Habib Umar bin Hafiz yang langsung bikin hati merasa lebih tenang, yaitu boleh jadi keterlambatanmu dalam satu tujuan adalah keselamatanmu, dan boleh jadi tertundanya keinginanmu adalah satu keberkahan. Pernah nggak sih teman-teman berpikir, kenapa ya hal ini harus terjadi padaku? Atau kapan ya yang kita inginkan
itu terwujud. Tenang saja teman-teman, di video kali ini kita akan bahas semua punya hubungan erat dengan bagaimana kita menjaga istiqomah atau konsistensi iman di era zaman sekarang. Dari itu kita bakal bahas lengkap di era sekarang ini dengan santai, lengkap dengan dalil dari Al-Quran dan hadis biar kita lebih paham maknanya. Di Islam kita percaya di segala sesuatu ada waktunya yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya asal-asalan aja yang kita dapetin keterlambatan atau hal yang bikin kita merasa tertunda, itu secara cuma-cuma. Dan di surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3 ada firman Allah, yaitu Allah telah menetapkan setiap sesuatu ada batasnya, dan jika kamu merasa khawatir maka carilah mereka, dan jika kemudian Allah menentukan hatinya, niscaya dia akan memberikan kamu jalan keluar, dan Allah Maha Kuasa dan lagi Maha Bijaksana. Itu dengan artinya terkadang jalan yang kita pikir itu lama atau bahkan terlambat, itu justru jalan yang paling baik buat kita. Seperti kalian mau mendaftar kerja di suatu perusahaan tapi gagal di tes pertama, pasti kalian merasa sedih. Tetapi beberapa bulan kemudian ada lowongan yang jauh lebih baik daripada itu. Dan jika kalian diterima di perusahaan yang pertama itu, kalian tidak bakal dapat kesempatan ini kan. Dari itu Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang sempurna atau lebih baik bagi mukmin selain sabar. Kecuali hanya Al-Quran. Dari itu sabar menghadapi keterlambatan bukan cuma nahan emosi, tetapi juga ibadah, teman. Kadang kita nggak sadar keterlambatan itu bisa jadi cara Allah menyelamatkan diri kita dari hal yang lebih baik, hal yang tidak baik. Teman-teman sekalian, apa kalian ingat kisah Nabi Yunus alaihissalam? Dia dulu tergesa-gesa mau ditinggalkan oleh kaumnya karena mereka tidak mau memasuki agama Islam. Lalu pada akhirnya Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan yang besar sebagai cobaan. Setelah itu Nabi Yunus alaihissalam balik dengan lebih baik, lebih sabar, dan berhasil bawa masuk kaum ke agama yang benar. Ada juga yaitu ayat di surat An-Nahl ayat 97,
yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan jika pas kamu terlambat, jangan langsung putus asa. Mungkin itu jalan keluar yang Allah tetapkan buat diri kita untuk menyelamatkan kita dari masalah yang belum kita bayangin. Selain keselamatan yang kita rasa bisa tertunda, itu bisa juga bawa keberkahan yang lebih besar buat kita. Contohnya yaitu kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Mereka sudah lama ingin mendapatkan anak, tapi mereka baru dikasih anak pada usia yang udah tua. Padahal anak itu bukan cuma berkah buat mereka saja, tapi berkah untuk kita sampai sekarang ini, atau umat manusia sampai saat ini. Itu ada hadis juga, itu hadis At-Tirmidzi yang pernah bilang, barang siapa yang menunggu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memberikan kepadanya kebaikan yang lebih baik dari apa yang kita tunggu-tunggu. Seperti kita beringinkan punya rumah, teman-teman, tetapi kita sadar dana kita belum cukup dan kita harus menunggu bertahun-tahun. Pas akhirnya kita bisa membeli rumah tersebut, kita jadi lebih siap untuk menyiapkan segala kebutuhan untuk rumah kita yang sekarang ini sudah sangat jelas, yaitu keberkahan dari Allah. Dari itu, teman-teman sekalian, ada pula cara menghadapinya dengan benar, yaitu kita harus beriman pada qadar Allah dan yakin aja Allah tahu apa yang lebih baik buat kita, buat diri kita. Yang kedua yaitu bersabar dan berdoa, meminta kekuatan dan petunjuk yang benar, dan tetap sabar. Yang ketiga yaitu tetap berusaha dengan ikhlas. Jangan karena terlambat langsung kita merasa capek dan berhenti, ya teman-teman. Itu sangat tidak dianjurkan. Yang keempat yaitu cari pelajarannya terlebih dahulu. Setiap pengalaman teman-teman pasti ada hikmahnya yang bisa kita ambil. Intinya teman-teman sekalian, jangan lihat terlambatan kita atau tertundanya urusan kita cuma hal yang buruk-buruk saja, teman-teman. Mungkin itu adalah rahmat dan keberkahan yang Allah berikan buat kita. Ingat firman Allah di surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak ada seekor makhluk pun yang makhluk melata pun di bumi melainkan Allah yang menyediakan, Allah yang menurunkannya dan mengetahui tempat kediamannya.
dan tempat kedatangannya. Semua dalam kitab nyata, yaitu kitab Lauh Mahfuz, dan teman-teman, semoga kita semua diberikan kekuatan buat sabar dan tetap istiqomah menjaga konsistensi iman kita. Semoga apa yang kita tunggu-tunggu datang dengan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin cukup sekian presentasi tugas dakwah dari saya, Rizky Jatmiko. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan yang kurang jelas. Saya Rizky Jatmiko dari kelas 12 5A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.